Masih mute Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maaf saya Ustaz, hormati bisa lebih dekat, suaranya kecil Ustaz. Apakah sudah lebih jelas suara saya? Ya, oke. Udah Ustaz, silakan. Sudah lebih jelas ya. Yang saya hormati kepada semua jamaah sekalian, izinkan saya menyapa ada Pak Farid, Pak Jati, Pak Yudi beserta dengan Ibu Dini yang selalu berdampingan terus, setia sehidup sampai mati. Sampai di surga ya Ustaz ya. Insya Allah. Begitupun Baru tidak mau gabung, kalah Pak. ada Pak Yudi Oh, baru begitu. gabung, Pak. Ada Pak Regi juga, alhamdulillah selalu berdampingan. Pak Herman, Pak Didit, Bunda Widya, alhamdulillah semoga bisa segera kembali ke Aqsa. Bunda Mirna, terima kasih Bunda sudah datang. Bunda Mirna. Ustaz. Alhamdulillah nih. Selamat datang Ustaz dari umroh, masih dikelilingi malaikat insya Allah. Masya Allah. Nanti minta doanya nih kita ya Bu, Bapak Ibu ya. Iya. Ustaz baru pulang dari umroh. yang lebih didengar. Masya Allah, Masya Allah. Oke, semuanya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan, tapi semoga insya Allah kebaikan Ramadan ini kemuliaannya akan terlimpah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ketika kemudian ditetapkan sebuah tema yaitu tentang keutamaan belajar, memahami dan mengajarkan Al-Qur'an. Bicara tentang Al-Qur'an adalah bicara tentang seperti halnya kita bicara tentang rahim sang bunda. Ketika kita bicara tentang rahim sang bunda, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa calon bayi yang akan terlahir, sebesar apapun bayi tersebut yang akan terlahir, insya Allah tetap masih muat di dalam kandungan rahimnya bunda. Semakin diisi, akan semakin membesar, dan ketika itu juga akan memberikan tentunya perlindungan. Artinya, kita bicara masalah Al-Quran, semakin kita memperpanjang bicara Al-Quran, maka akan terasa semakin diri ini bodoh, mohon maaf. Semakin diri ini betul-betul banyak kekurangan. Semakin diri ini begitu banyak hal yang masih harus dipelajari. Hanya terkadang diri kita ini yang terkadang sering merasa bosan. Bosan karena merasa dari dulu kecil sampai sekarang kita sudah dicokoki Al-Quran. Padahal jelas Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ketika lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah katakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, andaikan laut Allah jadikan tinta untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah, dan ilmu Allah yang masyhur adalah Al-Quran, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka jelas ketika seluruh tinta yang ada di samudra itu semua sudah habis dipakai untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, insya Allah ilmunya Allah belum juga selesai dituliskan. Artinya apa? Artinya kepada semua sahabat surga yang insya Allah Allah ridhoi. Di pagi hari ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam satu muwajahah tatap muka yang penuh dengan kemuliaan. Semoga ini menjadi sebuah catatan terpenting di sisi Allah, bahwa kita betul-betul berharap kelak nanti diselamatkan oleh Allah, bisa menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua jamaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan di sini saya sedikit menyampaikan hal yang semoga saja hal ini belum didengar oleh para jamaah sekalian dan semoga bisa diamalkan oleh para jamaah yang dirahmati Allah. Kita pernah tentu mendengar bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah bicaranya Allah. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah
ketika kita ingin komunikasi dengan Allah lewat Al-Quran, lalu kita harus berada di mana? Al-Quran yang berjumlah 114 surat, 6.600 ayat, dan itu semuanya terangkum dalam satu kitab. Kita mau punya satu curhatan kepada Allah. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengetahui Allah akan berkomunikasi kita lewat surat yang mana? Lewat ayat yang mana? Ini yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan sampai akhirnya ujung-ujungnya ya kita akan bertanya kepada yang lebih tahu. Bagus, tidak apa-apa. Tapi akan jauh lebih baik lagi ketika kita sendiri yang merasakan kenikmatan berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana caranya? Para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang saya bicarakan ini pernah saya alami, saya rasakan, dan saya buktikan. Oleh karenanya, mohon maaf kalau saya harus menggebu-gebu, harus semangat menyampaikan hal ini, karena saya pernah menjalankan ini, dan akhirnya disitulah kemudian saya bisa merasakan, oh inilah cara Allah berkomunikasi dengan kita lewat Al-Quran. Ada satu masa dulu, kalau boleh sedikit bercerita, walaupun cerita saya mungkin tidak semenarik cerita Bapak dan Ibu sekalian. Dahulu ketika saya keluar dari PNS, lalu kemudian ada pada masa sudah tidak jelas, kerja ke sana kemari tidak menentu, melamar pekerjaan ke sana kemari tidak menentu. Andaikan waktu itu sudah ketemu dengan Pak Jati, Pak Yudi, Pak Herman, ketemu Pak yang lain-lainnya, mungkin kalau saya melamar kerja mungkin diterima. Masalahnya belum ketemu saat itu. Andaikan saat itu Allah ketemukan dengan Bunda Mirna di Tazkiyah, mungkin sudah enggak lagi dulu menjadi gelandangan ke sana kemari. Sampai akhirnya para jamaah sekalian, tibalah saat kemudian itu saat di mana saya merasa inilah dia ambang keputusasaan. Sekian bulan lamanya tidak jelas dari mana harus cari uang makan, ke sana kemari juga tidak ada hal yang bisa dilakukan. Mau usaha ini itu kemudian juga tidak menguntungkan. Bukan dapat untung, malah buntung. Segala hal dilakukan dan selalu berujung pada hal yang dirasa menyakitkan. Lalu kemudian di ambang keputusasaan itu teringatlah dengan pesan dulu kiai kami di Gontor, yaitu Kiai Haji Syukri Zarkashi. Ya sekarang beliau sudah ada insya Allah di surganya Allah. Waktu itu beliau berpesan seperti ini. Wahai anak-anakku sekalian, kalian sekarang akan pergi meninggalkan Gontor. Dan kalian akan berjuang di luar, mengharumkan nama Gontor. Tapi saya akan berpesan kepada kalian, ketika nanti kalian di luar, wahai santri-santriku, kalian ada dalam kondisi yang terjatuh. Ada dalam kondisi di mana kalian rapuh. Kalian tidak punya tujuan. Kalian tidak punya kemana langkah yang akan kalian tuju. Kalian ada dalam kebimbangan, ada dalam ketakutan, ada dalam penderitaan, dan kalian tidak jelas apa yang akan dilakukan, maka lakukan beberapa hal ini. Para jamaah sekalian, yuk lakukan beberapa hal ini ketika kita berharap Allah ingin komunikasi dengan kita. Langkah pertama, kiai kami dulu di Gontor mengatakan, segera ambil wudhu dengan niat sedalam-dalamnya. Niat ingin mensucikan diri kita dari semua kotoran, baik yang menempel pada tubuh maupun kotoran yang ada di dalam hati kita. Jadi betul-betul wudhu itu dinikmati sekali. Jangan sampai kemudian wudhu hanya sekedar air yang membasahi tubuh, tapi tidak punya ruh di dalam wudhu tersebut. Kalau sudah berwudhu, maka langkah yang kedua yang diarahkan oleh kiai kami, segera laksanakan sholat 2 rakaat, dan sholat itu adalah sholat sunnah hajat. Usolli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Sholat hajat 2 rakaat, setelah selesai sholat hajat, maka di saat itu juga ketika sujud terakhir, bermohon kepada Allah dan pasang niat bahwa selepas kita salam di sholat hajat itu, kita ingin bisa berkomunikasi dengan Allah. Sekali lagi, di sujud yang terakhir, kita pasang niat
berdoa kepada Allah, ya Allah, selepas salam sholatku ini, aku ingin bisa berkomunikasi denganmu, ya Allah. Pasang niat, pasang doa. Setelah selesai, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka ambillah Al-Quran. Setelah Al-Quran diambil, para jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah buka Al-Quran, tapi jangan dirimu yang membuka. Itu pesan kiai kami. Jangan tanganmu yang membuka, tapi biarlah tangan Allah yang membuka. Biarlah kuasa Allah yang membuka. Biarlah Allah yang akan segera menunjukkan kepadamu surat apa di mana Allah ingin berkomunikasi denganmu. Jadi ini Al-Quran kita pegang, lalu kemudian kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Amin. Setelah itu silahkan letakkan tangan kita di Al-Quran dan biarkan Allah yang menggerakkan jari-jari kita untuk membuka surat apa, ayat berapa yang kita akan temukan setelah terbuka. Dan ketika Al-Quran sudah terbuka, para jamaah sekalian dirahmati Allah, maka bacalah ujung atas yang kanan sampai ujung kiri yang bawah di 2 halaman yang ada di hadapan kita. Fahami artinya, renungkan artinya, karena disitulah Allah ingin memberikan kepada kita nasihat, ingin berkomunikasi kepada kita, sekaligus memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Kalau boleh berbagi sedikit cerita lagi, pada saat saya buka Al-Quran, pada saat itu bertemulah dengan surah Al-Baqarah. Dan pada saat itu bertemu dengan satu ayat yang berbunyi, وَمَنْ يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ. Artinya kurang lebih, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan membayarnya berlipat ganda. Sontak pada saat itu, Allah seperti mengacaukan pikiran kita. Allah kacaukan pikiran kita untuk bertanya, kenapa kemudian ada kalimat di sana, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Bagaimana bisa? Allah yang maha dari segala maha, Allah yang maha kuasa, yang bahkan memegang nyawa kita, bagaimana mungkin Allah mengatakan, barang siapa yang meminjamkan kepadaku pinjaman yang baik. Lalu kemudian setelah selesai, saya tutup kembali, lalu bismillah, kami buka kembali. Dibuka kembali. Terbukalah di situ surah Toha. Kita baca lagi dari ujung atas sampai ujung bawah. Subhanallah, ketemu lagi dengan ayat yang tadi sudah dibaca. Wa may yuqridillaha qardan hasanan fayudha'ifahu. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan membayarnya berlipat ganda. Sama, ayat yang sama ditemukan dalam surah yang berbeda. Lalu saya putuskan, saya menutup kembali, dan bismillah saya buka kembali Al-Quran untuk yang ketiga kalinya. Terbukalah surah Al-Hadid, dan pada saat itu ketika saya baca ujung kanan atas sampai ujung kiri bawah, tercantum kembali ayat yang sama. Wa may yuqridillaha qardan hasanan fayudha'ifahu. Akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan, sepertinya ayat inilah Allah ingin berkomunikasi dengan saya. Permasalahannya saat itu akan dituntut kita untuk memakai akal pikiran yang Allah kasih untuk berpikir, memahami apa yang tersurat dari yang tersirat, apa yang ingin Allah selipkan dari pesan-pesan itu. Sehingga akhirnya mulailah mengambil sebuah kesimpulan, dan dari kesimpulan itu mulailah mengambil sebuah tindakan. Kepada semua jamaah sekalian dirahmati Allah, bismillah, mulai pagi ini insya Allah kita pasang niat. Kita pasang niat ketika para jamaah sekalian menemukan satu kondisi, satu masalah di mana para jamaah bingung harus bagaimana mengambil keputusan, bingung harus seperti apa mengambil tindakan, dan ingin rasanya bisa mendapat petunjuk, bisa mendapatkan arahan dari Allah, guidance dari Allah, maka lakukan beberapa hal ini. Dan insya Allah atas izinnya Allah akan jadikan kita betul-betul merasa damai
dengan petunjuk yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Para jemaah sekalian dirahmati Allah. Lalu kemudian, dan ini juga mungkin menjadi bagian dari closing tentang Al-Quran. Nanti kita akan buka forum, kita diskusi bersama-sama. Kita sama-sama memahami bahwa dari seluruh amal-amal baik yang kita kerjakan, ternyata hanya ada terangkum dalam 3 hal yang bisa menyelamatkan kita menuju surganya Allah dengan keselamatan. Pertama, yaitu rahmatnya Allah. Yang kedua, yaitu syafaatnya baginda Rasulullah. Dan yang ketiga, yaitu syafaat dari sahabat yang terbaik. Nah, kalau rahmatnya Allah, jelas kita melakukan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang, insya Allah rahmat Allah akan datang. Tapi terkadang kita suka nakal, kadang kita suka membelot, terkadang kita juga masih coba-coba melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kadang-kadang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga mungkin kita jauh dari rahmat Allah di hari akhir nanti. Tapi insya Allah dengan terus berupaya berdoa, insya Allah rahmat Allah akan datang kepada kita. Yang kedua, syafaatnya baginda Rasulullah. Jelas ketika kita banyak terus mencintai Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, dengan terus bersalawat kepadanya seperti Rasul, seperti Allah yang mencurahkan juga salawat kepada Nabi Muhammad, maka di saat itu juga Rasulullah akan membalas cintanya kita dengan kelak nanti syafaatnya beliau yang mulia akan dilimpahkan kepada kita. Nah, yang ketiga, inilah dia yang menjadi pembahasan terkait dengan materi ini juga, yaitu syafaat dari sahabat-sahabat yang baik. Ternyata sahabat-sahabat kita itu bukan hanya yang bernyawa. Ternyata ada sahabat-sahabat yang tidak bernyawa. Siapakah sahabat yang tidak bernyawa? Sahabat yang tidak bernyawa di antaranya adalah Al-Quran. Saat ini memang Al-Quran tidak bernyawa, tapi nanti pada saatnya Allah akan tiupkan ruh pada Al-Quran, dan kemudian Al-Quran akan berbicara kepada kita bahwa betul-betul kita sudah menjadi sahabatnya yang terbaik. Bahwa betul-betul kita sudah menjadi temannya yang terbaik. Bahwa kita betul-betul selalu bersama Al-Quran dimanapun, kapanpun kita berada. Dan ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, maka para jemaah sekalian dirahmati Allah, pada saatnya nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita sebagai sahabat yang baik. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Coba tolong ikuti kalimat Rasulullah ini. Semoga dengan mengikuti kalimat baginda tercinta ini, Allah limpahkan pahala bagi kita karena melantunkan kalimat yang pernah diucapkan dari lisan baginda Rasulullah yang mulia. Ayo ikuti sama-sama. Anta ma'aman ahbabta. Kita ulangi kembali. Anta ma'aman ahbabta. Kalimat ini berisikan pesan dari baginda Rasulullah bahwa dirimu, kata Rasulullah, akan bersama siapa dan apa yang engkau cintai. Yuk, kita sudah melihat bagaimana fenomena di luar sana. Ada orang yang suka mabuk-mabukan, dimatikan pada saat dia sedang mabuk. Ada orang yang suka ngebut-ngebutan di jalan, dimatikan ia dalam kondisi ngebut-ngebutan di jalan. Ada orang yang melakukan pencurian, perampokan, dimatikan pada saat dia sedang menikmati hasil rampokannya. Tapi di sisi lain, kita sudah disuguhkan dengan begitu banyak tayangan-tayangan viral. Bagaimana ada orang yang diwafatkan pada saat berdiri dalam keadaan khutbah. Bagaimana kondisi orang yang sedang diwafatkan dalam kondisi sedang sujud dalam sholatnya. Bagaimana ada yang kemudian beberapa bulan yang lalu ada satu jamaah tazkiyah yang bernama Bunda Diah di Bogor.
Beliau orang yang dikenal oleh anak-anaknya, suaminya adalah orang yang rajin tahajudnya, tidak pernah putus dari tahajudnya. Lalu kemudian Allah wafatkan pada saat sholat tahajud di hari Jumat dengan kondisi sedang memegang tasbih sambil berzikir. Subhanallah. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, dirimu akan bersama siapa yang engkau cintai. Artinya, para jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita jadikan Al-Quran sahabat kita berteman dengan Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran, kita bersahabat dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka pada saat itu juga insya Allah ketika saatnya tiba Allah tiupkan ruh pada Al-Quran, dan saat itu Al-Quran akan mengenali kita sebagai sahabatnya yang pantas dihadiahkan syafaat darinya, tentu atas izinnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian dirahmati Allah, kuliah singkat dengan masih banyak kekurangan, dan mungkin kita akan buka beberapa forum yang bisa kita pelajari di sini. Kepada para jamaah sekalian, jikalau ada yang ingin dibuka diskusi, maka dipersilakan. Persilahkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz Adin untuk penjelasannya pagi ini. Dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Haji semua yang ada yang mau disampaikan, ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Jerman. Ustaz Adin, selamat datang ke Indonesia lagi, Masya Allah. Terima kasih Pak Jerman. Izin Ustaz Jati ya, mau nanya dikit nih. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit bertanya ini Pak Ustadz Adin ya. Saya beberapa kali ketemu teman-teman yang nggak tahu apakah teman-teman itu pemahamannya seperti apa. Khususnya ini Ustadz ya, perihal masalah rahmat Allah. Jadi kita nanti itu akan masuk surga karena rahmat Allah. Jadi bukan karena sholat kita dan lain-lain. Nah ini yang saya dapat dari teman yang nggak tahu apa pemahaman liberal atau nggak ngerti. Jadi untuk apa katanya untuk sholat, nanti kita tunggu aja rahmat Allah. Saya bilang gitu kan. Saya bilang loh, rahmat Allah itu datang kalau kita nggak sholat gimana mau turun rahmat Allah, saya bilang gitu kan. Jadi dari hasil diskusi ini dia ambil contoh Pak Ustadz tadi. Gembong narkoba Budi siapa itu yang masuk penjara itu, meninggal ditembak mati. Itu kalau melihat ciri-ciri kematiannya itu husnul khotimah gitu. Ini berapa saya lihat pendapat beberapa Ustaz. Nah, saya bilang bahwasanya yang seperti itu emang itu dia benar-benar bertobat saat itu gitu loh. Makanya dia matikan Allah dalam keadaan seperti itu. Loh kita ini seperti sekarang kalau masih maksiat dan lain-lain gimana kita mau dapat rahmat Allah sebenarnya itu. Jadi terjadi diskusi yang luar biasa dan saya ditanya kembali. Ya artinya kita sudah capek sholat dan lain-lain, kalau memang ujungnya kita masuk surga karena rahmat Allah, itu seperti apa Ustadz ininya? Penjelasan yang mungkin bisa pas ke mereka kayak gitu Ustadz. Nah itu sedikit minta solusinya Ustadz. Terima kasih Pak Jerman. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah, sedikit tadi karena disinggung tentang yang gembong narkoba itu, saya juga mendapatkan informasi ternyata yang menjadi lawyernya itu adalah salah satu jamaah dari Tazkiyah. Beliau kemudian sedikit memaparkan cerita bagaimana si gembong narkoba ini ketika dia sudah divonis hukuman mati oleh hakim, dan pada saat itu juga betul-betul dia disadarkan oleh beberapa kalam-kalamnya Allah, diantaranya adalah ketika dia disadarkan dengan kalimat kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu semuanya pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik hamba Allah yang bersalah adalah mereka-mereka yang mau bertaubat. Itu dia. Lalu kemudian ada ayat yang kemudian menjadikan dia betul-betul sampai pada titik balik 180 derajat
ketika dia mendapatkan satu firman Allah yang berbunyi, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Apa yang dilakukan oleh saya lupa siapa tadi namanya, Pak? Freddy Budiman. Freddy Budiman, betul. Pak Budi ya. Freddy Lalu Freddy Budiman. Ya. Oke. Apa yang dilakukan ketika kemudian dia sudah sampai pada titik baliknya, lalu dia menghabiskan masa-masa di penjara itu dengan terus menghatamkan Al-Quran. Dia targetkan satu hari dia hatam satu Quran. Subhanallah. Satu hari dia wajib menghatamkan satu Al-Quran, dia baca. Dia cepat-cepat ketika tiba waktunya makan, dia makan, setelah dia makan, sudah langsung dia baca Al-Quran lagi. Dia puasa Daud. Dengan harapan apa? Supaya ada satu hari di mana full dia tidak diganggu oleh waktu-waktu makan, dan dia akan memfokuskan diri membaca Al-Quran. Sampai tibalah masa eksekusi hukuman mati atas dirinya, dan pada saat itu juga barulah dia ketika sudah saat dia dipanggil untuk eksekusi, ditembak mati, dan pada saat itu masih ada kekurangan dalam bacaan Al-Qur'annya, lalu dia meminta izin, disebutkan oleh lawyer, dia meminta izin untuk sekedar menghabiskan dulu bacaan Al-Qur'an yang sedang dia baca. Dan subhanallah, betul yang tadi disebutkan oleh Pak Haji Erman, tanda-tanda kematian husnul khatimah itu sudah diberikan kepada beliau insya Allah. Yuk kita lihat masa lalu dia kelam, masa lalu dia suram, masa lalu dia penuh dengan kejahatan. Apa bedanya dengan Sayyidina Umar? Bukankah Sayyidina Umar juga adalah pribadi yang dikenal sangat-sangat jahat, pribadi yang mungkin dikenal bejat, pribadi yang dikenal dengan banyak keburukan-keburukannya, segala kemaksiatan dia lakukan. Tapi ketika sudah tiba saat di mana hatinya tersentuh dengan Al-Quran, lalu kemudian dia mengucapkan syahadat bersaksi kepada Allah bahwa aku menyatakan Allah Tuhanku dan Muhammad adalah Rasulku. Lalu pada saat itu dia bertaubat, betul-betul taubat. Bagaimana cara dia bertaubat? Sayyidina Umar punya cara tersendiri untuk bertaubat. Dia kembali mendatangi tempat-tempat di mana dia pernah membuat kerusakan di sana. Lalu kemudian di tempat itulah juga dia melakukan perbaikan, memperbaiki kondisi keadaan yang dulu pernah dia turut andil menghadirkan kerusakan di tempat tersebut. Dan subhanallah, husnul khatimah. Kalau bukan atas izinnya Allah, kalau bukan atas ridhonya Allah, tidaklah mungkin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar akan ditempatkan sejajar dengan makamnya baginda Rasulullah. Tentu semua terjadi atas izinnya Allah. Maka kepada semua jamaah sekalian dirahmati Allah, kita kembali lagi bahwa tadi Al-Quran menjadi sebab seorang bandar narkoba, gembong narkoba, diwafatkan dalam husnul khatimah. Lalu pertanyaannya tadi, bagaimana kemudian kita menjelaskan tentang masalah sholat yang tidak bisa menjamin kita masuk dalam surganya Allah, betul. Tentang bagaimana amalan puasa, haji, umrah yang tidak bisa menjadi jaminan kita bisa masuk dalam surganya Allah, betul. Lalu untuk apa sholat? Lalu untuk apa puasa, lalu untuk apa zakat, lalu untuk apa umrah haji. Kalau toh nanti ujung-ujungnya yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah hanyalah rahmatnya Allah. Yuk untuk menjawab ini, pertama kita ingat dahulu tatkala Rasulullah di setiap malamnya beliau terbangun. Kita melihat pada saat itu Sayyidina Fatimah bercerita, aku melihat bagaimana mata kakinya baginda Rasulullah menghitam. Tanda apa? Tanda capeknya beliau sujud berlama-lama. Tanda beliau berdiri berlama-lama di sholat malamnya. Dan bagaimana celong, apa istilahnya itu ya? Kalau mata hitam itu, Pak Jati? Mata panda. Mata panda. Ya. Mata panda, betul, mata panda. Bagaimana mata panda? Tanda kurangnya tidur.
waktu habis untuk tahajud. Lalu ditanya kemudian oleh sang anak Fatimah, "Wahai ayahku, untuk apa engkau seperti ini ayahku? Bukankah jaminan surga sudah ada untukmu? Lalu untuk apa lagi engkau harus seperti ini?" Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, "Salahkah aku menjadi hambanya Allah yang pandai bersyukur? Salahkah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, berterima kasih atas semua kebaikan yang Allah berikan kepadaku? Salahkah? Dan cara aku bersyukur atas semua kebaikan yang dilimpahkan untukku, kehidupan, nafas yang tidak kunjung putus. Tidak ada hitungan detik, menit yang lepas kita dari nafas ini, sebuah nikmat yang amat sangat besar dari Allah. Lalu salahkah jika aku kemudian bersyukur dengan cara aku melaksanakan semua perintahnya, aku menjauhi semua larangannya, dalam rangka apa? Dalam rangka aku ingin membahagiakannya, membahagiakan Dia Allah yang sudah membahagiakan aku. Lalu apa salahnya aku juga membahagiakannya? Dengan apa? Aku jalankan perintah-perintahnya dan aku jauhi larangan-larangannya. Dan aku berharap cara inilah yang akan menjadi sebab rahmatnya Allah nanti akan datang kepadaku. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sebuah kisah Pak Haji Erman yang menarik sekali. Ketika kemudian ada seorang kiai mengajak seorang santri kesayangannya. Diajaklah kemudian santri itu untuk melintasi ada sebuah kebun. Kebun di mana ujung dari kebun itu ada satu sumur. Yang sumur biasa dengan gerekan air sumur. Lalu kemudian si kiai itu berkata, memberikan pesan kepada si muridnya. "Wahai santriku, aku tugaskan kamu setiap pagi, kamu ambil air di sumur itu, lalu kemudian air itu kamu pakai untuk memenuhi tong yang ada di tempat kita ini." Jadi tong yang biasa dipakai untuk menyiram kembang, untuk wudu, untuk cuci kaki dan segala macam. Tapi ingat, kamu harus pakai alat ini. Diberikanlah santri itu satu wadah yang wadah itu mungkin seperti baskom atau apa, yang sudah ada keretakan, yang sudah ada kebolongan-kebolongan. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kemudian si santri ini datang ke sumur, lalu kemudian dia mengambil air itu dibawa ketika sudah tiba untuk ditumpahkan ke sumur tersebut, yang tersisa cuma tinggal sedikit. Capeknya bukan main, tapi yang didapat cuma sedikit. Sampai akhirnya kemudian sekitar kurang lebih 1 bulan dia melakukan, lalu tiba saatnya dia ingin curhat ke kiainya, ingin menyampaikan rasa capeknya, ingin menyampaikan sepertinya sia-sia juga kalau hanya menggunakan satu wadah ini, dan dia berharap minta izin untuk diizinkan memakai wadah yang masih normal, yang tidak bolong-bolong, yang tidak retak. Apa yang dikatakan oleh kiainya? "Kalau dirimu merasa sia-sia, aku akan tunjukkan bahwa yang engkau lakukan selama ini tidak sia-sia." Apa itu? Si santri itu kemudian diajak oleh kiainya untuk berjalan, melintasi jalan yang biasa dia lewati untuk membawa air. Dan dilihatlah, lihat sisi kananmu, lihat sisi kirimu. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi adalah tanah-tanah yang dulu gersang sudah mulai tumbuh menghijau. Dari yang tumbuh menghijau sudah mulai tumbuh warna-warni bunga-bunga yang indah. Atas kebaikanmu, atas jerih payahmu, engkau bolak-balik, dan dari itu ada curahan-curahan air yang tumpah, yang kamu anggap itu sia-sia, tapi ternyata bagi Allah tidak sia-sia. Ternyata lahirlah keindahan di balik itu semuanya. Para jemaah sekalian, simulasi ini menggambarkan bahwa ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita umroh, zakat, dan semua kebaikan yang kita lakukan, betul tidak bisa menjadi jaminan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tapi paling tidak akan menjadi sebab
gugurnya dosa-dosa yang hampir setiap hari tidak pernah lepas kita lakukan. Setiap hari pasti kita melakukan dosa. Minimal hati ini selalu dipenuhi dengan kebusukan, dengan penyakit-penyakit hati, dengan sholat, dengan puasa, dengan amalan zakat, sedekah, dan segala macam. Kita berharap, bermohon, semoga dapat menjadi penyeimbang gugurnya dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Pak Haji Erman. Jazakallahu khair, Ustaz Adin. Afwan, Pak Haji Erman. Baik, terima kasih Pak Hermansyah dengan pertanyaannya. Selanjutnya, dan terima kasih juga untuk Ustadz tadi dengan penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua nih Pak Ustadz, yaitu pertanyaan dari Bu Hajah Widya rupanya. Bu Hajah Widya cenderung untuk raise hand. Silahkan Bu Hajah Widya. Terima kasih Pak Haji Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terinspirasi dan saya akan memperbaiki cara-cara ketika ada kegalauan atau kegelisahan di dalam hati, seperti Ustadz Adin sarankan tadi, yaitu sholat, wudhu, sholat, kemudian membaca secara acak Al-Quran dan mentadaburinya. Karena yang selama ini saya lakukan tuh hanya ambil wudhu dan kemudian buka secara acak aja. Dan mata pertama kali yang saya lihat, ayat pertama kali yang saya lihat itulah yang saya baca gitu. Dan saya terus baca sampai ketika saya menemukan satu ayat yang di mana di situ saya menangis sampai terus kuku-kuku gitu, sampai menangis keras banget gitu. Dan ayat itu saya ulang-ulangi saya ulang-ulangi terus, kemudian saya baca artinya. Saya belum tahu, saya hanya tahunya seperti itu. Tapi setelah itu saya tenang dan kemudian saya serahkan semua sama Allah. Alhamdulillah, saya jadi pengen nangis lagi. Alhamdulillah jadi tenang hatinya, terus kemudian saya serahkan semua dan itu permasalahan berjalan dengan diatur sama Allah gitu. Alhamdulillah dengan berjalan dengan baik. Terima kasih Ustadz untuk sarannya yang baru saya tahu tadi. Dan yang kedua adalah saya ingin bertanya, seperti pertanyaan, kan ada orang ingin target misalnya ya untuk khatam Al-Quran, misalnya khususan di bulan Ramadan seperti itu. Tapi ketika harus membaca juga dengan artinya, itu akan sangat, untuk saya yang masih belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu tidak mencukupi waktunya gitu ya. Jadi saya hanya membaca saja, berusaha membaca dengan tahsin yang benar gitu kan, tidak dengan artinya. Itu apakah pahalanya seperti apa, apakah itu bisa juga diterima seperti itu sama Allah. Terus yang kemudian membaca tanpa memaknai Al-Quran itu apakah secara benar itu bisa, kemudian pahalanya apakah sama dengan hanya dengan mentadaburinya, atau misalnya kita hanya tahu surat-surat pendek aja dengan arti-artinya seperti itu. Apakah harus juga menghafal semuanya? Mohon maaf ini kalimat saya agak berantakan. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya karena saya asik mendengarkan penjelasan Bu Haji Widya sampai saya sendiri bingung pertanyaannya ya. Untuk yang pertama, Bu Haji Widya, ada hal yang menarik yang terima kasih saya jadi diingatkan para jamaah sekalian, kita insya Allah kenal ya dengan satu ulama besar karismatik yang dihormati di dunia internasional, yaitu Habib Umar. Habib Umar dengan kesolihannya, subhanallah, sampai ada murid yang terdekatnya, yang selalu menjadi ajudannya, yang selalu menjadi pengawalnya. Beliau menceritakan bahwa hampir setiap hari ada waktu di mana Habib Umar kemudian memandang seperti pandangan kosong, tapi kemudian menitikkan air mata menangis. Dan kemudian ketika itu ditanya, kenapa wahai Habib? Disebutkan, aku baru saja berdiskusi dengan Rasulullah. Itu terjadi hampir setiap hari oleh Habib Umar. Subhanallah, indah sekali. Nah, ada kalimat yang menarik pada saat itu dari Habib Umar. Apa itu? Para jamaah sekalian dirahmati Allah, ada kejadian di mana ada satu orang, dia kerasukan setan, kerasukan jin.
Lalu kemudian ketika kerasukan jin, muridnya ini, murid Habib Umar ini telepon ke Habib Umar. Bib, ini ada satu keluargaku yang kerasukan setan. Apa yang harus aku baca gitu loh untuk bisa mengeluarkan jin yang ada di tubuh orang ini? Bapak, Ibu, yuk tolong disimak jawaban Habib Umar. Habib Umar menjawab begini, apa surat yang paling kamu suka, yang sering kamu baca? Apa surat yang paling kamu suka, yang paling suka kamu baca, apa yang paling kamu sering? Lalu disebutkan, saya sering membaca surah Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oke, kata Habib Umar, bacakan itu di telinga orang tersebut, dan dengan izin Allah, insya Allah, jin itu akan segera dikeluarkan. Dan subhanallah benar, ketika kemudian didekatkan telinganya si orang yang kesurupan itu, dibacakan surah Al-Qadar, dan pada saat itu juga tidak lama kemudian jinnya pun keluar meninggalkan tubuh tersebut. Padahal para jamaah sekalian, kalau kita mau coba renungi, kita coba mau simak, kandungan surah Al-Qadar itu tidak ada hubungannya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan jin, tidak ada. Tapi karena dia suka, karena dia cinta dengan ayat itu, dan dia sering membacanya, maka akan menimbulkan sebuah reaksi. Apa reaksinya? Ayat tersebut, juga surat tersebut, juga akan mencintai kita yang sering membacanya. Maka pada saat itu berdampaklah hasil jin yang tersebut tadi segera keluar meninggalkan tubuhnya. Nah, ini dia tadi jadi menarik sekali ya Bu Haji Widya. Teruskan saja, amalkan apa yang memang disuka untuk dibaca, baca. Anta ma'aman ahbabta, dirimu bersama siapa yang engkau cintai. Nah, selanjutnya, apakah kemudian ketika kita membaca Al-Quran, lalu kemudian kita berfokus antara yang mana nih, mau menghatamkan Al-Quran atau mau mentadaburi Al-Quran? Sebetulnya ini pertanyaan nyambung dengan yang ketiga. Bagaimana kemudian kualitas bacaan kita ketika kita tidak paham apa yang kita baca? Nah, ini sebetulnya hampir mirip. Jawabannya juga sebetulnya hanya satu yang tadi sudah saya sebutkan, Bu Haji Widya. Apa yang kita baca? Apa yang kita baca, maka diumpamakan seperti kita membawa air di satu wadah yang retak dan banyak kebolongan-kebolongannya. Ketika kita ambil air itu, ada tumpahan-tumpahan air yang kita menganggap kadang-kadang sia-sia air tumpahan tersebut. Tapi bagi Allah tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang sia-sia. Yang kita anggap sia-sia, menurut Allah tidak sia-sia. Tumpahan air itu kemudian bisa menghijaukan tanah yang kosong. Bisa menumbuhkan warna-warni pada rumput-rumput yang hijau. Maka diharapkan, Bu Haji Widya, yuk teruskan saja mana yang mau dilakukan. Mau perbanyak baca Al-Quran, mengejar hataman, lakukan. Mau coba untuk mentadaburi, silahkan. Tidak ada yang salah. Mau baca hatam, mau tadaburnya hatam, silahkan. Yang salah adalah yang tidak baca Al-Quran. Itu Bu Haji Widya. Dan yuk, para jamaah sekalian dirahmati Allah, mulailah kita pasang niat untuk lebih memprioritaskan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Demikian. Terima kasih Bu Haji Widya. Syukron Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Jati. Terima kasih Bu Haji Widya untuk pertanyaannya. Terima kasih Ustadz tadi untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan datang dari Pak Haji Nur Darajat nih. Jadi Pak Haji Nur, monggo dipersilahkan Pak menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf untuk kawan-kawan semua, baru kali ini saya bisa gabung. Alhamdulillah. Pertanyaannya simpel aja Ustadz. Ada kawan kalau mau baca Quran, itu baca salam dulu. Assalamualaikum, baru dia buka Quran. Kemudian dia cerita, kalau kita ketemu kawan, ucapin salam. Masuk rumah, ucapin salam.
Ke kuburan pun kita ucapin salam. Apa kok nggak sopan banget gitu loh. Masa mau baca Quran main buka aja gitu. Itu aja Ustadz yang satu. Yang kedua, ceritain dong perjalanan kemarin. Terima kasih. Mangga. Terima kasih Pak Haji Nur. Alhamdulillah, semoga Pak Haji Nur terus sehat. Pak Amin. Haji Nur tidak tahalul lagi ya. Sudah. Baik, para jamaah sekalian dirahmati Allah, ini ada Ustadz Syam yang menyapa. Ustadz Syam, semoga Ustadz Syam terus sehat. Dan semoga Ustadz Syam nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adin. Sudah sampai Madinah ya Ustadz? Alhamdulillah. Sudah di Madinah. Ya Bu Haji, alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah udah sampai ya. Salam untuk semua jemaah ya. Nanti kita minta Ustazah walaupun sudah di Madinah tapi tetap rindu Haramain. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf off cam, ini matanya masih mata panda. Sahur. Mau sahur ini. Mau sahur ya Ustadz? Ini udah jam sahur tapi belum ke restoran ini. Lagi speak sama teman-teman Mutawif ini. Salam dari Ustadz Mutawif. Waalaikumsalam. Dan yang mau ikut nanti jangan lupa bawa headset ya. Ya Ustadz Adin. Yo, mari Bu. Katanya kalau untuk Ustadz Sam makanannya diantar ke kamar spesial. Iya, Mutawif maunya begitu, tapi saya maunya nggak begitu. Pengennya ke restoran ya Ustadz? Ustadz, iya, Ustadz Alim ini maunya bawain saya makanan. Saya maunya bukan hanya makanan, tapi minuman juga gitu. Ya, lanjut Ustadz. Selingan aja nih, Afwan. Terima kasih. Sama-sama. Pak Haji Nur, terima kasih pertanyaannya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, menarik ketika ada yang menyampaikan tidak sopan sekali ketika baca Al-Quran, kemudian tidak menyampaikan salam, dan itu benar, itu bagus. Tapi kemudian ada nasihat yang lebih bagus, dan ini nilainya lebih tinggi daripada salam. Apakah itu? Nilai yang lebih tinggi daripada salam yang bisa kita lakukan sebelum membaca Al-Quran adalah selalu baca Ummul Kitab, selalu dahulukan dengan Al-Fatihah. Nilai dari Al-Fatihah inilah seperti kita memuliakan Al-Quran yang ingin kita baca. Jadi bukan hanya sekedar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kemudian baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini baik, ini bagus. Tapi kalau kita mau dapat yang lebih baik, mau dapat yang lebih bagus, maka dahulukanlah suratul Fatihah sebagai disebut Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Quran, disebut sebagai Ummul Kitab, ibunya dari Al-Quran. Yuk kita dahulukan suratul Fatihah, maka kemuliaan juga kita dapatkan dari bacaan yang kita baca. Demikian Pak Haji Nur, terima kasih masukannya. Lalu kalau ditanya masalah pengalaman kemarin, baik para jemaah sekalian, sedikit saja saya berbagi seperti apa sih pengalaman kami ini. Saya Ustadz Sam, kami yang dipercayakan oleh Tazkiyah untuk membawa jamaah. Apa sih pengalaman yang kami dapatkan? Semoga ini juga disepakati oleh Ustadz Sam, yaitu di setiap keberangkatan kami, di setiap bulannya atau mungkin haji di setiap tahunnya, Allah itu selalu saja memberikan pengalaman-pengalaman yang berbeda kepada kita. Seperti Allah ingin mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang baru untuk lebih mendewasakan kami, untuk lebih membuat kami lebih bijaksana. Kami mengambil husnuzonnya seperti itu saja. Dan kemarin Bunda Mirna ada kejadian di mana koper saya hilang, Pak, selama ada di Madinah. Hebat nggak tuh Pak Haji Nur? Jadi ketika sudah sampai di Bandara Madinah, saya suruh jamaah seperti biasa, Bapak, Ibu silakan keluar, masuk bis, saya akan mengurusi barang koper yang ada di X-ray. Lalu kemudian saat itu saya melihat, saya sendiri yang mengangkat koper saya pindahkan ke troli.
Lalu saya minta ke porter yang ada di sana, coba tolong dikumpulkan, dibawa semuanya keluar. Subhanallah, ketika sudah sampai di Hotel Madinah, dari awal kemudian saya berpikir, oh ini koper malam belum tiba, mungkin besok pagi. Besok pagi saya tungguin, itu koper belum juga datang, Bunda Mirna. Besoknya lagi, itu koper masih belum ada kabar. Saya sudah mulai share ke grup. Saya share ke grup, adakah yang menemukan koper saya? Terus ketika di resto makan, kita tanya ke jamaah, Mutawif tanya, ada yang menemukan koper Ustadz Adin nggak? Karena sepertinya ini masuk salah kamar. Dan semua tidak ada yang menjawab. Semua mengatakan tidak melihat. Semua mengatakan tidak ada yang menemukan. Dan yang terlebih membuat saya lucunya lagi adalah teman-teman Mutawif yang saya bercanda dengan mereka. Saya katakan kepada teman-teman Mutawif, lu kalau koper jamaah yang hilang, lu semua pada panik ya. Tapi kalau koper gue yang hilang, lu biasa-biasa aja ya. Coba koper jamaah yang hilang, paniknya bukan main. Alhamdulillahnya yang hilang kopernya saya. Jadi ya sudah, teman Mutawif juga santai. Koper Ustadz Adin ini. Gitu. Ya Allah. Tapi subhanallah, para jamaah sekalian, nanti saya akan ceritakan endingnya seperti apa. Jadi akhirnya tibalah saat kami, karena ini di masa transisi dari pandemi menuju normal, jadi masih menggunakan permit, masih menggunakan permission untuk bisa ke Raudhah. Ketika tiba waktunya giliran kami ke Raudhah, lalu kemudian di sana kami ya alhamdulillah berdoa lebih lama, lebih tenang memang kondisi sekarang ini. Lalu setelah selesai pulang dari Raudhah, ada satu jamaah. Yang jamaah ini nanti endingnya akan masuk ke penutupnya. Jamaah ini bertanya, Ustadz, tadi di Raudhah sudah berdoa belum? Semoga kopernya bisa ketemu. Lalu saya bilang kepada beliau, Pak, alangkah murahnya harga Raudhah kalau hanya dipakai untuk minta koper ditemukan. Raudhah itu kita minta yang lebih besar daripada koper, Allah akan kasih. Murah sekali kalau kita di Raudhah cuma minta koper ditemukan. Sudah, buat saya kalau koper itu harus hilang, biarlah hilang. Kalau koper itu harus tidak ada, biarlah tidak ada. Satu hal yang saya takutkan, yang saya bilang kepada si bapak itu, Pak, saya hilang koper, 10 koper yang saya bawa dan semua hilang, tidak masalah. Asalkan saya jangan kehilangan santri-santri saya di pesantren. Dan kalau saya sampai kehilangan santri-santri saya di pesantren, itulah saat di mana saya akan betul-betul merasa khawatir bagaimana nanti nasib kehidupan setelah kematian saya. Dan kapankah saya kehilangan santri saya? Ketika saya sudah tidak lagi mampu membiayai mereka di pesantren ini. Nah, para jamaah sekalian, singkat cerita, hari sudah tiba. Kita harus berangkat ke Madinah. Dan pada saat ke Mekah, dan pada saat itu saya minta ke Ustadz Alim, ada Ustadz Rian di sana juga, ya sudah belikan kain ihram yang baru. Dan subhanallah, ketika kain ihram itu sudah akan dibelikan, mendadak jamaah yang tadi saya sebutkan yang bertanya tentang sudahkah berdoa di Raudhah ditemukan kopernya, tiba-tiba dia datang sambil mengangkat koper dan mengatakan, Ustadz Adin, ini kopernya ya? Iya Pak, ada di mana? Ada di kamar saya. Subhanallah. Subhanallah. Setiap hari Bunda Mirna, dia bertanya ke saya. Setiap hari dia bertanya ke saya, Ustadz Adin, kopernya sudah ketemu? Belum. Ketemu di resto, dia bertanya ke saya, Ustadz Adin, koper sudah ketemu? Belum. Dan juga dia sering datang ke kamar saya, ngobrol, Ustadz Adin, ya sabar ya, iya Pak. Dan koper saya ada di kamar dia. Masya Allah. Tapi beliau nggak tahu ya Ustadz? Beliau nggak tahu kalau itu koper Ustadz. Jadi di kamar itu ada 2 orang, beliau, dan ada dosen Tazkiyah yang ikut juga. Jadi, Ustadz Dodi ya? Masing-masing berpikir kalau koper saya itu milik temannya. Jadi si A berpikir koper saya milik B, si B berpikir koper itu milik si A. Jadi tidak ada yang berpikir itu koper saya.
Apakah tidak ada nama? Ada namanya, tapi namanya Bahrudin. Sedangkan mereka Adin, kenalnya Adin. Akhirnya ya sudahlah, cerita tinggal cerita. Namun ganti nama lagi. Pelajarannya para jamaah sekalian dirahmati Allah. Satu, subhanallah Pak Haji Nur, dari 2010 sampai sekarang ini Allah amanahkan saya mengantar jamaah. Baru keberangkatan kemarin istri saya Bunda Mirna memisahkan mana koper Madinah, mana koper Mekah. Jadi selama ini ketika berangkat koper itu sudah diacak saja, tidak dibedakan ini pakaian untuk di Madinah, ini untuk di Mekah, tidak pernah. Tapi keberangkatan kemarin tiba-tiba Allah gerakan tangan istri saya untuk memisahkan koper ini isinya pakaian yang di Madinah, ini untuk yang ada di Mekah. Jadi subhanallah, desainnya Allah ini sudah dirancang dari sebelum berangkat. Rencana Allah ini sudah direncanakan dari sebelum berangkat bahwa nanti akan ada kejadian seperti ini. Dan ketika di Madinah saya kehilangan koper, memang saya tenang. Kenapa? Karena koper untuk di Madinah sudah terselamatkan. Selama di Madinah pakaian saya ada. Jadi selama di Madinah saya tidak harus beli pakaian, saya tidak harus shopping karena semua pakaian itu ada di koper yang memang ada di kamar saya. Adapun koper yang hilang itu adalah koper yang mana di dalamnya adalah pakaian-pakaian untuk dibawa ke Mekah, termasuk kain ihram. Dan pelajaran yang kedua, para jamaah sekalian dirahmati Allah, usikum wa iyaya nafsi. Saya terutama menasihati diri saya pribadi untuk lebih menguatkan ini. Apa itu? Bagaimanakah cara kita untuk ikhlas? Seringkali ikhlas itu hanya mudah diucapkan di lisan, tapi susah untuk kita susah untuk kita aplikasikan. Maka kalau boleh sedikit berbagi, para jamaah sekalian dirahmati Allah, pada saat koper itu hilang dan seringkali kita kehilangan sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, atau yang kita harapkan. Lalu bagaimanakah cara kita ikhlas? Cara kita ikhlas karena seringkali Allah akan berikan yang kita minta setelah kita sampai pada titik ikhlas. Jadi kalau kita sudah sampai pada titik ikhlas, biasanya Allah baru akan kasih tuh. Nah, bagaimana cara ikhlas? Yang selama ini sering saya praktekkan adalah make second option. Buat opsi yang kedua. Jadi kita betul-betul sudah merasa yang kita harapkan ini plan A ini sudah tidak akan terjadi. Maka saya sudah siap untuk melakukan plan B. Dan plan B adalah A, B, C, D, E, F, G. Ketika kita sudah make second option, maka insya Allah disitulah kita akan lebih ikhlas untuk melupakan yang kita harapkan dan untuk melakukan pilihan yang kedua yang menjadi alternatif. Demikian Pak Haji Nur, terima kasih semuanya. Dan sepertinya sebelum Ustadz Syam pergi ke resto, kita minta Ustadz Syam, bagaimanapun juga walaupun Ustadz Syam di kamar, tetap kamar hotel itu bagian dari kota suci Madinah. Kita minta Ustadz Syam untuk bisa memimpin doa kita bersama. Ustadz Syam. Ustadz Sami masih ada ya? Ustadz Syam masih ada kah? Ustadz Syam. Sahur, Ustadz Syamnya sahur. Sahur ya. Kita lanjut dulu aja ya, Ustadz Adin. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji Nur untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk penjelasannya dari Ustadz Adin. Satu pertanyaan lagi dari saya akan coba nanti kontak dengan Ustadz Syams. Satu pertanyaan lagi dari Pak Haji Edwardi. Pertanyaannya adalah mana yang lebih baik, banyak hafal isi Al-Quran atau tidak mengerti artinya, atau sedikit hafal tetapi paham dan mengamalkan. Demikian, Ustaz Adin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah, masalah urusan mana yang lebih baik, biarlah Allah yang menentukan. Karena siapalah Adin
yang tidak bisa menentukan juga bahwa ini yang terbaik, ini salah, ini baik, ini dosa, ini pahala. Tidak. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan Allah. Tapi izinkan di sini saya memberikan sebuah garisan penting. Semoga garisan penting ini akan bisa menjadi landasan kita dalam melaksanakan satu amalan. Apakah garisan penting itu? Garisan penting itu pertama adalah para jamaah sekalian dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang secara jelas, secara langsung, directly memberikan perintah untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak ada. Jadi kalau dicari Al-Quran, tidak ada yang disuruh menghafalkan Al-Quran. Tidak ada. Yang ada adalah hanya baca, tadabbur, pelajari, dan ajarkan. Itu saja. Lalu kemudian, kenapa sekarang ada pondok-pondok tahfidz Quran? Lalu kenapa harus menghafalkan Al-Quran? Demi satu tujuan. Apa tujuannya? Agar Al-Quran yang mulia, kalimat-kalimatnya menyatu dengan aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita. Sehingga kita tidak akan lagi bergantung pada memegang Al-Quran, bergantung pada handphone yang di dalamnya ada Al-Quran, tapi dimanapun tubuh ini berada, seiring darah yang terus mengalir dalam tubuh kita, maka di saat itu juga Al-Quran terus dilantunkan dari lisan kita. Lalu, manakah yang terbaik? Apakah perbanyak baca Al-Quran, perbanyak tadabbur, ataukah perbanyak yang lain-lainnya? Semuanya baik. Semuanya baik ketika semuanya dijalani dengan yang namanya hati. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita menghadirkan hati, maka disitulah nilai daripada kebaikannya. Maka kepada semua jemaah sekalian dirahmati Allah, bukan hanya urusan baca Al-Quran, tapi urusan zikir, urusan doa. Maka yang harus dipentingkan pertama kali adalah bagaimana hati ini hadir turut serta di dalamnya. Demikian Pak Haji, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Eduardi, terima kasih Ustadz Adin. Ini belum ada jawaban dari Ustadz Syams, mungkin beliau, tapi udah dibaca, mudah-mudahan segera jawab. Beliau sedang keburu deh sahurnya jadinya. Bapak Ibu sekalian, ada lagi sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Ini hari ini alhamdulillah wa syukurillah dihadiri oleh 54 peserta, termasuk Ustadz Adin dan Ustadz Syam di sini. Selamat datang juga Pak Haji Prana, alhamdulillah Pak Prana sudah bergabung. Terus kemudian terima Pak Joko, Pak Tri Joko, Pak Joko Permono, dan Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Belum ada berita. Oh, ini tadi Ustadz Syam bilang, Waalaikumsalam, jangan Mbak Haji, biar Ustadz Adin saja, gitu pesannya Ustadz Adin. Sejap ya, baik ya, gitu ya. Kita mau jadi, dapat kemuliaan Madinah. Gitu. Baik, para jemaah sekalian, Pak Yajati, bersama-sama mari kita mulai berdoa. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah, dan nanti boleh dilanjutkan dengan obrolan-obrolan pagi lainnya. Bersama-sama para jamaah sekalian dirahmati Allah, kita awali dengan mengucap istighfar kepada Allah, bermohon ampun kepada Allah. Kepada para jamaah sekalian dirahmati Allah, bulan Ramadan, Allah tingkatkan derajat amal kebaikan kita. Satu kebaikan yang kita lakukan, yang mungkin dibalas oleh Allah 10 pada bulan Ramadan ini, Allah tingkatkan nilai balasan dari kebaikan kita. Maka yuk jangan pernah putus kita berharap kepada Allah. Namun juga harus diingat terlebih dahulu kita bermohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita yang tentu banyak kita lakukan. Kepada semua jamaah sekalian dirahmati Allah, mari bersama-sama kita membaca istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Sekali lagi. Astaghfirullahal azim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma Rabbana ya Rahman Rahim. Allahu ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Duhai Allah yang Maha Menatap lagi Maha Mendengar. Duhai Allah yang Maha mengabulkan setiap doa yang kami panjatkan. Allah, kami berucap kepadamu ribuan terima kasih ya Rabb. Kami bersyukur kepadamu dengan ribuan terima kasih ya Rabb. Engkau masih izinkan kami hadir di Ramadan tahun ini. Engkau masih izinkan kami berpuasa di Ramadan tahun ini. Engkau masih izinkan kami melaksanakan tambahan amal-amal kebaikan ibadah di Ramadan tahun ini. Rabb, terima kasih ya Rabb. Di saat begitu banyaknya sudah keluarga, saudara-saudara kami yang sudah Engkau panggil. Pada saat ini juga Engkau masih beri kami kesempatan ya Rabb untuk bisa hadir di Ramadan ini untuk mengucap kata taubat, untuk memohon ampunan atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Allah, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb. Engkau yang Maha mengampuni semua dosa-dosa, ampuni dosa-dosa kami. Allah, ketika di saat ini masih banyak orang yang memandang kami baik, yang memandang kami mulia, bukan semata-mata karena kami baik, bukan semata-mata karena kami yang mulia, tapi semata-mata karena Engkau yang Maha Baik, yang masih menutupi semua aib-aib kami. Engkau yang masih menutupi semua kejelekan-kejelekan kami. Andaikan Engkau buka ya Rabb, andaikan Engkau buka, Engkau pertontonkan keburukan kami, maka niscaya tidak akan ada yang mau memandang kami. Allah, terima kasih ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni ya Rabb tumpukan-tumpukan dosa yang saat ini menjadi sebab Engkau hilangkan kedamaian di rumah tangga kami. Ampuni ya Rabb tumpukan-tumpukan dosa yang saat ini menjadi sebab begitu banyak doa harapan kami yang sampai detik ini belum juga Engkau jawab. Ampuni ya Rabb tumpukan dosa yang menjadi sebab masalah seakan terus datang silih berganti dan tidak juga kunjung henti. Ampuni ya Rabb dosa-dosa yang juga mungkin menjadi sebab anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang jauh dari taat padamu, jauh dari taat pada perintah kami selaku orang tuanya. Allah, kami juga bermohon ya Rabb ampunan atas dosa-dosa orang tua kami. Kami hadirkan wajah orang tua kami. Ini wajah ayah kami. Ini wajah ibunda kami. Rabb, kedua malaikat ini yang sudah begitu hebat Engkau kirimkan kepada kami. Mereka yang sudah begitu hebat membesarkan, mendidik kami hingga kami ada di posisi sekarang ini ya Rabb. Rabb, kami mohon kepadamu dengan sangat. Bagi orang tua kami yang masih ada, sehatkan orang tua kami. Kuatkan orang tua kami. Panjangkan umur taat ibadah orang tua kami. Pada saatnya nanti ya Rabb, kumpulkan kami bersama orang tua kami di dalam surgamu yang abadi. Allah, bagi orang tua kami yang sudah tiada, dan pasti kami nanti akan menyusul mereka ya Rabb.
Pasti nanti akan tiba saat kami menyusul mereka ya Rabb. Tapi kami mohon bagi orang tua kami yang sudah tiada, mohon ya Rabb, bebaskan mereka dari panasnya api neraka-Mu. Bebaskan mereka dari panasnya api neraka-Mu. Lapangkan kuburnya, hadirkan kesejukan di dalam kuburnya. Allahumma Rabbana ya Rahman Rahim, Rabb, kami bermohon kepadamu dengan sangat ya Rabb. Ketika kami sudah tak lagi mampu memikul beban berat dari masalah yang Kau datangkan dalam hidup kami, maka di saat itu bantu kami ya Rabb, ringankan beban kami, ringankan masalah-masalah kami. Karena hanya kepadamu kami sandarkan semua harapan-harapan kami. Rabb, kami bermohon kepadamu, jadikan kami hamba-hambamu yang kaya, kaya dengan iman, kaya dengan Islam, kaya dengan zakat, kaya dengan sedekah, kaya dengan manfaat, kaya dengan bekal yang kelak akan kami bawa datang menghadap-Mu ya Rabb. Rabb, ketika nanti akan tiba saatnya tubuh ini kaku terbujur. Pada saat kain kafan sudah harus menutupi tubuh kami. Dan pada saat tubuh itu pun sudah harus benamkan di dalam tanah. Maka pada saat itu kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami di hari yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, dalam kesempatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Allahumma Rabbana ya Allah, irhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Qur'an. Pada saatnya nanti ya Rabb, ketika Engkau tiupkan ruh pada Al-Qur'an, jadikanlah Al-Quran bersaksi atas diri kami bahwa kami adalah sahabatnya, kami adalah keluarganya yang pantas dimasukkan, dibahagiakan di dalam surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, sampaikan salam rindu kami pada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma Rabbana, ya arhamar rahimin. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian dirahmati Allah. Saya atas nama pribadi haturkan ribuan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang baik datang dari Allah Sang Maha Baik. Semua kesalahan keburukan dari diri saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, kebodohan. Dan pada akhirnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adin. Ustaz Adin.